Ya emang hitam kayak berbulu gitu loh Kak. Padi tuh di situ dipegangin, bener-bener dipegangin terus dia minta tolong ke aku. Aku tuh di situ sampai sesek. Aku kebangun, astagfirullahaladzim. Aku langsung sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sherly, di Diary Neng Sherly. Kumadara Mangsa Dayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini, Neng Sherly kedatangan narasumber yang sangat fenomenal sekali. Yang benar-benar bikin wow gitu kan untuk para pemirsa semuanya. Kita langsung aja kenalan ke narasumbernya. Tika. Hai Kak. Aduh, Tika makin cantik aja ya. Itu sebenarnya ininya apa sih? Ya Kakak tahu lah yang kemarin tuh apa. Jadi Tika ini pernah bercerita sebelumnya di Diary Neng Sherly. Aku tuh ngerasa tidur melakukan hubungan suami istri di bawah alam sadar aku Kak. Kalau Tika itu pernah menggunakan susuk ya. Dan kamu juga pernah dihantuin sama beberapa sosok sampai akhirnya kamu pernah juga merasakan disetubuhi sama sosok tersebut. Bener kan Tika ya? Iya bener. Dan gimana tuh kelanjutannya? Masih didatengin atau gimana? Wah, alhamdulillah udah nggak sih Kak. Alhamdulillah ya. Iya udah nggak sih. Semenjak diobatin sama Ustadz itu ya? Iya betul. Ya, Dan katanya aku terima kasih banget oh, sih iya. Kak. Iya. Ada tuh beberapa yang DM katanya minta tahu Ustadznya yang mana, Iya. kata gitu. Ada sih Kak emang bener yang DM aku terus minta WA gitu. Oh gitu. Karena mereka juga mau berobat kali ya. Betul. Dan teman-teman yang memang penasaran sama Ustadznya langsung aja DM ketikanya ya. Apa tuh IG-nya? Tika_Marcel. Iya. Dan setelah kejadian yang kemarin kamu alamin, katanya kamu lebih peka. Iya betul. Lebih sering melihat sosok-sosok yang kasat mata. Iya lebih sensitif. Dan sih. sekarang katanya punya cerita baru. Aduh, pasti sangat menarik lagi tentunya. Boleh dong sedikit aja ceritain. Iya aku pernah ngerantau di salah satu kota. Itu banyak banget kejadian-kejadian mistis Kak. Waduh, kejadian mistis lagi ya. Oke, tahan dulu ceritanya. Jadi kalian sudah dengar kan kalau misalkan Tika itu pernah ngerantau dan bekerja, dan itu banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar banget ya. Bener. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe tolong di subscribe, dan yang ingin bercerita di Diary Neng Sherly langsung aja DM ataupun langsung WhatsApp ke Diary Neng Sherly. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Di sini ada setan. Halo untuk teman-teman semuanya yang ingin mencari bangku untuk ruang tamu ataupun di teras rumah dan lain-lain, nih aku rekomendasiin dari kursi bambu dari RNG Kreasi Bambu. Itu langsung ada di Tokopedia ataupun di Shopee, dan ini sangat-sangat nyaman sekali untuk didudukin dan kreatif banget. Link kita cantumin di deskripsi, oke? Waktu itu ada salah satu supplier kami, kita sebut aja Pade ya Kak. Ya. Nah, dia kan pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya, datang lagi kan ke Manado. Datang lagi, tiba-tiba pingsan. Pingsan di bandara. Pingsan di bandara, dicek dong. Dicek semuanya sama dokter. Ternyata dokter bilang serangan jantung. Meninggal dong? Meninggal Kak. Meninggal Terus? di bandara. Setelah itu otomatis semuanya keluarganya dikabarin dong. Ini jenazahnya mau dimakamkan di Surabaya atau dimakamkan di Manado. Waktu si keluarganya dikabarin Kak, karena si Pade ini gak punya riwayat jantung, otomatis keluarganya shock lah Kak. Bener-bener, kok bisa ya? Kayaknya gak kenapa-napa, sehat-sehat aja selama ini, gak pernah punya keluhan apa-apa. Ya mungkin ya umur juga kan gak ada yang tahu ya Kak. Cuma emang Pade ini sehat-sehat aja, yang kami lihat itu sehat semuanya. Nah setelah itu
kaget dong, kita semua kaget, bener-bener kaget Kak. Dibawalah ke mes kita jenazahnya. Setelah semuanya selesai di otopsi, semuanya dicek sama dokter, dibawalah, akhirnya diputuskan untuk dibawa dulu ke mes. Nah setelah itu semua keluarganya datanglah dari Surabaya itu ke mes kami Kak. Manado. Ke Manado. Di situ berunding lah keluarganya ya, mau dimakamkan di Surabaya atau mau dimakamkan di Manado. Karena memang udah keluarga kumpul di situ, ya udah akhirnya dimakamin lah di Manado. Si jenazah kan datang ke mes itu kan udah jam 10 malam. Jam 10 malam itu nggak mungkin dong langsung kita makamin langsung dikuburin kan, nggak mungkin. Akhirnya diinepin lah dulu 1 malam itu Kak. Di situ kan kita pasti tahlil lah, biasa kan orang-orang kita kan gitu. Nah tahlil, baca-baca doa. Mungkin karena udah pada capek ya Kak ya, udah pada capek banget. Akhirnya udah pada tidur semua Kak. Di situ aku baru sadar tuh, aku sama teman aku doang, berdua sama cowok itu. Untungnya cowok ya, makanya aku udah agak tenang lah. Aku baca-baca doa terus aku ingat banget tuh di pas jam 2 pagi aku dengar banget, kayak jelas banget di telinga aku tuh ada yang kayak minta tolong gitu Kak, kayak tolong gitu. Karena aku posisinya udah setengah sadar, aku juga udah capek ngantuk ya, kayak kaget, kayak tiba-tiba aku kaget, kayak bangun, astagfirullahaladzim, kenapa ya ini gitu ya. Aku ngerasa di situ, aku udah ngerasa nggak tenang. Aku ngeliat tuh Pade jenazahnya, tapi tuh kayak aku ngerasa dia tuh masih ada banget gitu. Aku ngeliat bener-bener kerasa banget ada di sini gitu. Sesekali aku ngeyakinin, udahlah nggak apa-apa, aku ngeyakinin diri sendiri Kak, karena aku juga udah lelah ya, capek gitu. Aku ngeyakinin diri sendiri, udahlah nggak apa-apa gitu. Itu lo ngerasa ada bisikan-bisikan? Iya gitu? Kak, aku bener-bener tolong, kayak rintihan gitu Kak. Itu suara siapa yang lo denger? Aku persis banget suara Pade Kak, karena Pade itu lumayan deket sama aku Kak. Aku tuh ngobrol sama Pade ya intens, sering gitu. Kalau bercanda, apa namanya, kita satu rumah ya Kak, di situ ngobrol apa gimana tentang ya kerjaan gitu. Ya inilah, sering ketemu gitu ya. Aku ngerasa aku sangat kehilangan sih waktu itu Kak. Aku jadi kerasa, Pade, aku bilang gitu kan, astagfirullahaladzim. Karena di situ aku udah kayak capek gitu ya. Tiba-tiba ya aku kadang iseng ya, namanya aku udah berdua doang, kadang aku lihat kanan, lihat kiri ya kan. Pas aku ngeliat tuh kayak di ujung mata aku nih Kak, kayak aku ngelirik gitu, ada yang lewat kayak selibetan gitu. Iya, kayak sebel gitu Kak. Nah itu tuh aku kesini, mata aku kesini tuh aku lihat sama kayak pakai ujung mata gak sih Kak, kayak ngeyakinin gitu. Astagfirullahaladzim, bener-bener Pade Kak, pakai baju kotak-kotak warna biru, celana pendek, sumpah Kak. Kamu lihat Pade? Bener Kak, bangun aja aku sambil merinding bener. Padahal Padenya di depan mata lo kan ya? Iya, Pade udah meninggal di depan aku gitu. Oh astagfirullahaladzim. Di situ aku kayak baca doa lagi aku. Sesekali lagi aku kadang ngeyakinin gitu ya, namanya aku juga takut gitu ya. Aku nggak ini kan, ya nggak mungkirin lah, kakak juga pasti takut kan kalau pas di situ gimana lah. Nah itu aku baca-baca lagi, ya udahlah. Dan sesekali tuh pasti aku denger kayak minta tolong lagi Kak, tolong gitu lagi Kak. Ya itu aku yang bikin aku heran tuh gitu. Nah singkat cerita, Pade kan dikuburin, dimakamin tuh. Udah dimakamin jam 10 pagi, udah siap dibawa jenazahnya, dimakamin. Dari situlah Kak, kayak muncul kejadian-kejadian yang aku sendiri yang ngerasa aneh gitu. Apa yang nggak pernah aku rasain tuh kayak
kok tiba-tiba muncul gitu, kayak kok tiba-tiba kerasa gitu ya. Aku nggak tahu sih efek yang dari kemarin Pak dia minta tolong atau gimana, aku nggak tahu sih Kak. Ngerasa tuh aku kerja bener-bener nggak nyaman, bener-bener aku nggak nyaman banget, nggak tenang, nggak nyaman, nggak enak. Kakak pernah nggak sih ngerasa kayak sehari-hari tuh kayak gelisah gitu? Iya. Gelisah banget. Nah, aku tuh waktu itu tuh aku tuh ngerasa antara aku tidur atau nyata tuh. Nah, aku merem nih, aku capek tuh waktu itu, capek banget, ngerasa badan aku tuh aku lelah banget, aku mau tidur gitu kan. Baru banget aku tidur. Aku tidur merem. Di situ ada Pak D lagi muncul di mimpi aku, Kak. Itu bener-bener nyata, bener-bener aku ngelihat Pak D di situ minta tolong ke aku, Kak. Astagfirullahaladzim. Dia tuh minta tolong ke aku. Di situ tuh ada kayak kumpulan orang-orang yang emang gede, tinggi, ya emang hitam kayak berbulu gitu loh Kak. Nah terus Padi tuh di situ dipegangin, benar-benar dipegangin, terus dia minta tolong ke aku. Aku tuh di situ sampai sesek, aku kebangun, astagfirullahaladzim, aku langsung sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku benar-benar istighfar, aku kaget banget di situ Kak. Aku bangun. Nah dari situ kejadian itu aku langsung minta tolong ke manajer aku minta mutasi. Karena selalu didatengin. Iya. Aku ngerasa aku nggak bisa bantu Pade. Aku ngerasa aku selalu punya dosa di situ. Ya nggak tau lah Kak. Aku ngerasa aku nggak enak aja, nggak nyaman gitu. Aku pengen lepas dari situ gitu ya. Akhirnya aku sharing lah aku ke manajer aku. Aku bilang lah, Pak, Tika boleh minta tolong nggak Pak? Pengen mutasi aja deh Pak di dalam kota. Tika juga kan di sini sendirian gitu, pengen yang lebih dekat sama orang tua. Kalau rasanya gitu Kak sama manajer aku. Mungkin berapa hari kemudian turunlah email Kak. Alhamdulillah sekalian tiket pesawat, aku terbanglah pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta kan aku di situ. Taruhlah aku di Kelapa Gading Kak. Di Kelapa Gading itu, aku pun sama di situ, orang nama satu perusahaan kan, tinggal di mes Kak sama. Oh di mes juga? Iya sama, di mes itu kurang lebih 17 orang. Aku ingat tuh di Kelapa Gading itu 17 orang kurang lebih. Cuman di situ bedanya nggak campur sama supplier. Jadi hanya karyawan aja? Iya, karyawan cewek cowok sama penanggung jawab satu manajer di situ. Nah di situ ya namanya kita habis gajian kan, lagi nongkrong lah kita, lagi seneng-seneng ngobrol asik, nyanyi-nyanyi gitaran. Kebetulan kan kita mesnya tuh tingkat Kak, jadi ada di atas juga, yang cowok di atas, yang cewek di bawah. Kita kebetulan lagi ngobrol semua, kumpul di situ di mes di atas, di mes cowok. Nah di mes cowok kita lagi gitaran, nyanyi asik-asik gitu. Nah aku deket tuh sama kita tuh di situ duduk bareng-bareng, gitaran, nyanyi. Tiba-tiba ada satu karyawan cowok, dia tuh kayak bener-bener kayak kecekek Kak, bener-bener kecekek. Terus dia minta tolong tuh kita nolongin udah nggak bisa. Tiba-tiba dia berbusa, dia ngeluarin busa. Terus di situ mungkin dia mimisan atau apa, aku kurang tahu sih Kak, dia ngeluarin darah dari hidung. Nah di situ panik dong, ya namanya kita masih anak-anak muda semua, ya kan. Di situ panik lah kita. Astagfirullahaladzim, abang, kenapa bang? Di situ tiba-tiba pas di tes nadinya Kak, udah nggak ada Kak. Meninggal Kak, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku masih ingat banget Kak. Terus sebelumnya dia, maksudnya ada tanda-tanda sakit? Nggak ada apa-apa dia. Nggak sakit, nggak masuk angin, atau mungkin kalau misalkan di resto tanda-tandanya orang sakit kan disuruh pulang ya, atau dia mungkin minta izin atau apa, kan pasti ngomong lah kita nggak kuat Pak atau gimana gitu kan, pasti gitu kan Kak. Itu nggak ada ngomong apa-apa loh dia, sama sekali nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia kayak kecekek lehernya, tiba-tiba berbusa, terus dia ngeluarin darah dari hidung. Panik dong, kita semua panik di situ. Di bawah turun Kak jenazahnya, di bawah kan, karena itu posisinya di atas kan, di bawah turun. Kita rame-rame di situ. Karena kita tuh kan pikirannya si abang ini mungkin habis minum apa atau gimana ya kan, kita nggak tahu Kak. Orang posisinya abang itu berbusa terus ngeluarin darah, kan identik orang pasti mungkin salah minum obat kali atau habis minum apa, kan kita nggak ada yang tahu. Abang itu kan nggak mungkin cerita ke kita. Lah, di situ kita ngomong lah sama mungkin manajer aku ya, ngomong sama si atasan-atasan kan.
Karena si abang ini meninggalnya, maaf ya, kurang wajar karena dia ngeluarin busa. Ngerinya kenapa-napa. Nah kan? itu Kak, kita kan gak ada yang tahu. Nah pas di bawah tuh Kak, udah posisi di bawah, akhirnya si atasan-atasan kami datengin tim forensik, ngomongin dokter setempat di situ. Kan kita kan juga ngomong juga kan, pasti lapor ke RT RW kan karena ada yang meninggal kan. Nah di situ RT RW juga nggak mau kalau ada kejadian-kejadian yang di luar itu Kak, kayak misalkan amit-amit ya sampai narkoba atau apa gitu kan, kita kan nggak ada yang tahu kan. Nah dia minta ada tim forensik datang ke situ untuk ngecek benar-benar mastiin abang ini meninggal karena apa. Ya kan, kita juga kan takut gitu. Nah setelah tim forensik itu memeriksa si abang, nggak ada satu penyakit pun yang membuat abang meninggal. Maksudnya kenapa gitu atau gimana gitu, nggak ada sama sekali. Semuanya, fisiknya, semuanya, paru, semuanya dicek oke semua. Tiba-tiba dia meninggal. Ya balik lagi sih ya, karena namanya ajal kita kan nggak ada yang tahu ya. Betul. Nah setelah itu, itu juga posisinya sama Kak, meninggalnya habis maghrib. Kalau itu habis bener-bener habis maghrib. Aku tuh masih inget banget tuh, habis maghrib bener-bener meninggal. Otomatis kita inepin lagi dong, nggak mungkin kita langsung bawa, sambil nunggu keluarganya lagi datang ke mes lah. Nah setelah itu pagilah kita dibawalah jenazahnya pulang, ya kan. Setelah dibawa jenazahnya pulang, banyaklah di situ Kak kejadian-kejadian yang aneh. Karena meninggalnya itu ya yang kurang wajar. Waktu itu tuh temen aku tuh cerita ke aku gini, Tik, kenapa di kamar mandi Tik, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu aku. Pas kejadiannya aku malam banget tuh, aku inget banget jam 2:30 pagi. Itu setelah itu Kak, pas gue buka gak ada orang, gue tengok-tengok udah pada tidur semua. Yang bener loh, gue gitu kan, gue tanya, sumpah Tik demi Allah, dia bilang gitu kan. Ya udahlah gitu. Satu teman aku lagi cerita ke aku, gue juga kemarin kaki gue juga kayak ada yang iniin Tik, dia bilang gitu kan ke gue Kak, ada yang iniin kayak ada yang ganggu gitu, ada yang ngeganggu gitu. Habis itu aku punya pikiran lagi dong, kayak ke flashback ke yang kejadian kemarin gitu Kak. Yang di Manado itu. Iya yang di Manado itu. Nah kebetulan Kak di situ aku pun punya teman yang sensitif juga sama kayak aku gitu, sama banget. Nah kita kan kerja lagi kan, itu tuh udah selesai tuh, cerita itu udah selesai. Besok paginya nih, nah temen aku tuh, itu tuh namanya Elis, aku ingat banget, pendeknya sama kayak aku. Nah habis itu dia tuh tiba-tiba diem aja, kan dia emang anaknya frontal kayak aku gitu Kak, ngocol juga, demen ngobrol kan. Tiba-tiba diem, aku sikut-sikut kan, apa lo, kenapa lo diem aja, Lis, gue gituin kan. Tiba-tiba dia kerasukan dong Kak, langsung gak sadar anjir, langsung kesurupan dia. Di mana itu kesurupan? Di toko Kak, di resto. Oh keadaan lagi kerja? Iya, kita udah kerja hari kedua setelah jenazahnya dibawa pulang. Hari kedua aku ingat banget, tiba-tiba mau maghrib lagi kejadiannya, lagi hektik-hektiknya taking order, lagi banyak-banyak customer, kesurupan, kebayang nggak? Heboh dong ya? Heboh banget. Nah kita lagi ngobatin si Elis ini Kak, satu lagi teman aku di belakang kesurupan lagi di kitchen. Rame lah di situ. Total ada 6-7 orang kalau aku inget itu. Kesurupan semua. Kesurupan massal. Sumpah kesurupan massal. Oh my god. Semuanya kesurupan. Bingung dong ngobatin, security semua mall datang, semua orang-orang pada ngeliat Kak. Tutup itu toko. Lagi jam-jamnya kayak gitu, lagi jam-jamnya mau makan malam, kebayang nggak? Karena saking nggak ya, karuannya 7 orang ya. Anjir gimana ngebantuin orang ini doang kesurupan. Nah si Elis, aku tanyain tuh di situ, adalah orang pintar di situ Ustadz, nanyain lah yang pokok permasalahan yang pertama itu kesurupan. Nanya, ya ibaratnya sahasia gitu ya, mungkin ya orang dia mau orang Sunda gitu ya kan. Nah dia bilang si abang datang ke dia. Oh jadi si Elis itu kesurupan si abang, Iya, almarhum abang yang kemarin meninggal itu. Iya bener. Datanglah ke si ke Elis ini, dia ngomong minta ditolongin. Tolong lagi. Minta ditolongin lagi Kak.
Aku langsung kayak merinding. Aku keinget banget kejadian yang di Manado. Astagfirullahaladzim, kenapa ya ini kok sama banget. Kejadiannya kayak persis banget kayak yang kemarin gitu kan. Ya Allah. Nah, udah gitu Kak. Udah di situ udah diobatin Kak. Kan otomatis itu resto tutup nih. Tutup. Pulang dong semua ke mes. Udah pulang ke mes. Belum selesai Kak di situ. Di mes kesurupan lagi. Masa lagi? Masa lagi. Ya Allah, aku udah capek. Mana pas itu hujan rintik-rintik malam Jumat. Aduh. Kebayang nggak? Ya Allah. Udah gitu Kak, udah saking capeknya. Ya untung ya, kalau pas di rumah warga kan banyak ya yang nolongin apa segala macem ke situ. Ustadz kan mungkin ya lebih dari satu orang yang lebih pintar daripada kita ngebaca-bacain doa gitu ya. Sampai disitulah ditolongin Kak. Yang pokoknya pertama itu si Elis lagi. Sama namanya satu lagi Vina, cewek. Jadi mereka tuh ditanyain datu. Nah itu, disitulah. Nah di situ bener-bener si abang tuh cerita minta tolong karena mungkin dia ngerasa dirinya tuh kayak dijadiin tumbal. Oh. Karena dia tuh mau menceritakan yang bener-bener aku tuh masih hidup. Aku mau minta tolong, aku ditolongin, aku tuh kayak, aku ngerasa aku dijadiin tumbal. Dia bilang gitu Kak, ke si Elis ini Kak, di kesurupannya dia, iya. Nah, dia ngejelasin gitu dong. Astagfirullahaladzim, di situ aku mulai. Kan di situ kan gak ada yang tahu ya ceritanya ya, kayaknya aku doang gitu yang tahu karena kejadian sebelumnya kan. Aku ngerasa ya emang janggal sih, cuman aku gak kepikiran yang kemana-mana gitu. Ya Allah, ada apa sih ini gitu. Udah tuh satu persatu udah diberesin ya kan. Di situ juga dibaca-bacain mes kita tuh Kak, dibacain biar udah rada-rada adem lah, jangan kayak gitu ya kan. Nah, karena aku ngerasa di situ banyak kejanggalan yang bikin aku nggak nyaman kerja di situ Kak. Aku mikir terus kan, kayaknya aku nggak nyaman deh kerja di sini deh. Kayaknya udah aja deh, kayaknya aku nyari kerjaan lain deh, kayaknya nggak banget deh, aku udah takut gitu lah. Perasaan ngelawan itu aku udah nggak mampu lah ngerasanya Kak, aku udah capek kerja restoran kayak gimana sih Kakak tahu lah, kerja capek kayak gimana, ditambah kayak gitu-gitu ya kan, aku udahlah. Nah di situ aku mutusin untuk resign tuh Kak. Nah setelah resign, aku sempet tuh ketemu temen aku yang masih satu kerjaan Kak. Adalah kejadian ternyata sama kesamaan terus-terusan ada juga yang main futsal tiba-tiba meninggal. Yang di dapur kitchen tiba-tiba gasnya meledak. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian janggal. Dan benar juga Kak, ternyata semua dijadiin tumbal. Oh, jadi perusahaan itu yang lu kerja di situ itu melakukan pesugihan. Dan karyawan-karyawannya yang jadi tumbal. Iya. Astagfirullahaladzim, untung lu gak kenapa-napa Ti. Iya, makanya Kak aku gak salah Kak keluar dari perusahaan itu Kak. Bener. Ya Allah, aku baru seumur hidup aku kali ya. Baru ini kayak di sana dihantuin, di sini dihantuin. Aku baru denger tuh cerita tuh dari si almarhum abang itu. Kebongkar semuanya. Kebongkar ya, semua. Kalau si owner ini pakai tumbal. Karena setiap 2 atau 3 tahun yang aku selalu dengar itu pasti ada yang meninggal. Kan teman-teman aku masih banyak ya kerja di situ. Jadi kamu cari tahu lah gitu. Kadang nggak cari tahu juga tiba-tiba dia WA ke aku. Ya nggak cuma ngasih tahu doang. Kayak ngasih tahu ini tiba-tiba meninggal Tik. Ini tiba-tiba meninggal Tik. Gitu. Sampai sekarang Kak. Sampai sekarang masih berjalan. Dan itu restorannya masih ada? Masih ada. Aduh. Jadi penasaran sih sebenarnya ya. Iya. Sama restoran itu. Bener-bener kayak gila. Jadi kemungkinan besar ya itu si Pak Ade juga korban tumbal mungkin. Ya Allah. Kalau aku sampai detik ini sih ya udah berapa ya? Yang di Manado 2. Yang di Manado 1, sorry. Yang di Manado 1, yang di Kelapa Gading 1, yang main futsal 1, yang kena gas itu ada 2 kalau nggak salah. Itu yang sampai detik ini. Yang di Pacific Press pun ada Kak. Ngakunya dia tuh cuman kayak di situ tuh aku dengar nih ya, aku cuma dengar dari cerita temen aku.
itu dia cuman minum bodrek gara-gara pusing. Ya kalau misalkan emang udah sakit ya kita kan pasti ngerasa atau gimana nggak kuat ya, samalah kayak yang si abang itu meninggal lagi Kak. Itu cabangnya ada di Pacific Place. Aduh, serem ya. Tiba-tiba dia berbusa juga sama. Ya kelanjutannya sih aku nggak mendalami karena kan aku udah nggak di situ ya. Aku nggak tahu kejadian langsungnya kayak gimana juga, aku nggak tahu. Dan aku cuman sebatas aku udah tahu ya udah nggak ini lagi. Dan aku sih bersyukur Kak, sampai aku dari situ aku udah sekarang udah kerja di tempat lain, aku bersyukur banget. Wah gila sih, di zaman kayak gini masih ada pakai kayak gitu. Aku nggak ini aja, nggak habis pikir gitu Kak. Dan yang aku nggak iniin, biasanya Kak orang-orang yang pendiam Kak, yang aku lihat-lihat. Jadi semua yang meninggal itu memang orangnya Iya, pendiam. orangnya pendiam, kadang susah diajak ngomong, kayak introvert gitu Kak. Dia tuh orangnya kayak gitu. Kadang tuh yang aku ingat banget tuh ya, yang abang itu Kak, itu tuh bener-bener pernah aku ngajakin ngobrol dia, emang dia tertutup banget orangnya. Dan yang kejadian-kejadian sama kayaknya kayak gitu deh, orang-orang yang kayak gitu Kak, yang nggak mau terbuka gitu Kak ceritanya Kak. Aduh, itu berarti sudah beberapa orang yang jadi korban itu. Iya. Kak. Dan pas kejadian lu itu 2 orang yang meninggal. Dan itu langsung disaksikan oleh lu sendiri. Iya, gitu. yang 2 itu aku sendiri Kak. Yang selebihnya aku nggak tahu lagi karena aku udah cabut lah, udah nggak mau lagi lah, gue nggak mau mati konyol di situ. Ya Dan kan? gue salut sih lu sampai berani loh, sampai nungguin jenazah kayak gitu. Ya nggak apa-apa Kak. Itu nilai plus loh buat kita loh, harus diapresiat nggak sih? Kalau aku mah, aduh, makasih dah ya, gitu nungguin jenazah ya kan, apalagi bukan saudara gitu. Ya bukan apa-apa karena ya takut lah ya. Gitu. Dan lu sampai diliatin kalau si Pade itu kelihatannya masih hidup. Iya, gitu. Bener-bener jasad jenazahnya ada di depan kita. Kakak bayangin ya, ngelihat jenazah di depan kita, tiba-tiba orangnya lewat. Coba kebayang, pakai kemeja biru, celana pendek, masih inget banget, sumpah beneran. Dan ini semuanya nggak ada rekayasa. Nggak ada, bener aku cerita sampai merinding. Bener. Iya, aku masih inget banget, orang sekelebat gini aku ngeyakinin, Pade. Aku gini lagi, iya Pade nggak apa-apa. Aku sampai gitu, nggak apa-apa Pade masih di sini, nemenin aku di sini juga nggak apa-apa. Aku kayak gitu sampai bisikin diri sendiri biar aku kuat. Di situ kan aku cuma tinggal berdua yang nungguin jenazahnya. Kalau aku tinggal kabur gimana? Aku tidur gimana? Kan kasihan Kak. Iya, ya kan? Emang kayak gitu kan harus ditemenin. Iya kasihan. Dia juga butuh doa-doa dari kita yang masih ada di sini. Dia cuman minta didoain terus, ditemenin sampai ke peristirahatan terakhir. Dan terjawabnya itu setelah si Eis itu kesurupan si abang. Iya. Barulah terbongkar semuanya. Iya, di situ dia nyeritain semuanya tentang pesugihan. Kalau perusahaan itu melakukan pesugihan. Iya benar-benar. Aduh ya Allah, memang sih banyak sih Tik. Maksudnya yang gue tahu ya restoran-restoran besar itu masih melakukan hal seperti itu gitu. Dan kita memang sebagai karyawan ya itu harus benar-benar hati-hati. Makanya kenapa kata orang tua lebih selektif lagi sih enggak? Benar. Benar. Makanya kata orang tua apa? Sebelum ngapa-ngapain kan kita harus baca Bismillah, doa gitu doa keselamatan ya buat kita semua. Kan kita nggak pernah tahu perusahaan itu. Iya tuh untungnya ya aku tuh orangnya kayak ngocol gitu nggak sih Kak? Itu nilai plusnya sih. Jadi aku mungkin setetetan nggak gimana gitu ya Kak. Itu beneran loh Tik. Yang gue tahu juga orang-orang yang memang ceria, yang nggak pendiam, yang nggak apa itu agak susah katanya. Iya. Agak susah untuk ya dicoel-coel sama. Ya pas kejadian itu doang sih Kak, yang kemarin yang aku podcast sama Kakak, ya kan? Itu doang sih. Yang apa yang ya susuk gitu loh Kak. Semoga jangan lagi ya Tik ya. Enggak lah. Enggak. Sekarang kan udah cantik, udah cantik natural, udah nggak usah pakai yang susuk lagi ya kan. Udah nggak pakai kayak gitu-gituan lah Kak. Udah. Aduh jangan sampai ada yang mendekati lagi ya kan. Dan setelah itu masih bisa ngelihat sosok-sosok yang malah tambah sensitif aku loh Kak. Oh my god. Bener, setelah aku selesai pakai itu tuh aku tambah sensitif. Ya mungkin karena itu ya Tik ya, si Pade sama si abang itu selalu menunjukkan gitu karena mungkin mereka ngerasa kalau lu doang gitu yang lebih sensitif dibandingkan yang lain. Iya, mungkin bisa jadi ya, karena mungkin aku
kayaknya udah kebuka Iya. auranya gitu ya kan, yang buat ngelihat kayak gitu kan, makanya. Tapi itu hal positif juga buat lo ya Tik ya, karena lo bisa istilahnya bisa ngejaga diri lo sendiri. Iya, aku bisa lebih safe, juga. Iya. safe buat diri aku sendiri Kak. Betul, Karena lebih sensitif kayak gitu, terus kayak misalkan gue lagi ke tempat-tempat mana gitu, kemana-mana, aku jadi kayak lebih kerasa. Iya. Kalau tempat ini nggak nyaman, aku nggak akan kunjungin. Betul. Gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu di situ Iya, ada biarpun apa. kita udah pergi jauh kemana, tempat yang mau kita kunjungi nih, kok aku udah ngerasa kayak nggak enak gitu, ya udah aku cut, nggak mau. Aduh, Udah selesai di situ cerita. Bisnis aku. luar biasa ya. Iya. Dan itu sebenarnya baru sebagian ya Tik ya, masih Baru banyak sebagian, lagi masih. kejadian-kejadian. Iya, masih ada. Aku juga sekarang tinggal loh Kak di kos. Kosnya juga ada. Dan katanya kosnya horor juga. Ih. Aduh. Pokoknya nih teman-teman yang pengen Tika si cantik ini cerita lagi, langsung aja komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita undang lagi. Dan katanya dia merasakan kalau di kos-kosannya itu sangat-sangat menyeramkan. Aduh, gue jadi penasaran nih Tik, cerita selanjutnya. Bakal diundang lagi nih aku nih kali. Iya dong, harus dong. Oke, Tik, mungkin ada pesan-pesannya untuk kita semuanya. Pesan-pesan aku sih Kak, semuanya dimanapun kita berada, dimanapun hal-hal yang harus kita lewati, berat, ringan atau apapun, kita harus selalu ingat Allah tuh bersama sama kita. Itu aja. Oke ya teman-teman, kita juga kan istilahnya kita ada yang bisa ngelihat, ada yang enggak ya Tik ya. Iya. Intinya dimanapun kita berada, mau melangkah kemanapun, bacalah doa. Doa itu Gitu. sumber keselamatan sih Kak. Betul. Oke Tika, terima kasih sudah mau berbagi cerita lagi di Diary Neng Sherly. Semoga Tika selalu sehat, Amin. panjang umur, makin sukses, makin subur ya. Sebenarnya apa nih? Subur rezekinya. Amin. Gitu. Amin. Dan semoga bisa main lagi ke sini ya kan. Oke teman-teman, begitu cerita dari Tika, dan semoga kita bisa ambillah hikmah dari sebuah cerita yang luar biasa ini. Dan selalu tonton Diary Neng Sherly, selalu dukung Diary Neng Sherly. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari gua ataupun dari Tika. Kita mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.